Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fitrudini Kupagan dengan NIM F551240228. Saya berasal dari kelompok 6 dan pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis terkait penerapan jaringan komputer dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ismi Fadila, Neneng Eka Arya Komala, Abu Bakar Siddiq, atas Fitrudini Kupagan yaitu saya sendiri dan Kafriansyah. Baik, jadi pada era digital saat ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat dan telah memengaruhi berbagai bidang termasuk pemerintahan. Perkembangan ini mendorong pemerintah untuk beralih dari sistem manual ke sistem digital agar layanan menjadi lebih cepat, efisien, serta mudah diakses oleh masyarakat. Jadi salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan e-government, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara digital. Dalam penerapannya, jaringan komputer memiliki peran penting sebagai infrastruktur yang mendukung komunikasi dan pertukaran data antar sistem dan instansi pemerintah. Maka jaringan komputer ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Jadi berikut adalah tujuan penulisan kami. Yang pertama yaitu menganalisis implementasi jaringan komputer pada e-government. Yang kedua, mengkaji arsitektur dan komponen jaringan. Dan yang ketiga, mengintegrasikan referensi ilmiah pendukung. Sekian bagian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ismi Fadila dengan NIM F551240224. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran sistem e-government. Jadi e-government itu pada dasarnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu proses pemerintahan. Tujuannya supaya layanan publik jadi cepat, efisien, dan transparan. Sistem ini bukan cuma untuk menampilkan informasi, tapi juga untuk menghubungkan berbagai instansi agar bisa saling bertukar data secara elektronik. Nah, kunci utamanya dari semua ini adalah jaringan komputer, karena jaringan inilah yang memungkinkan komunikasi antar sistem. Tapi dalam implementasinya masih yang belum merata dan integrasi sistem yang belum sepenuhnya optimal. Ini selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup implementasi. Tujuan utama dari implementasi e-government adalah membuat proses pemerintahan jadi lebih efisien dan efektif. Dengan sistem elektronik, proses administrasi bisa berjalan lebih cepat, lebih akurat, dan tentunya lebih transparan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah secara langsung. Masyarakat juga bisa mengakses layanan publik secara online dengan lebih mudah. Tapi semua ini sangat bergantung pada jaringan komputer yang stabil, aman, dan andal, karena jaringan merupakan fondasi utama dari sistem e-government. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem yang digunakan. Secara umum, arsitektur sistem e-government terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari pengguna, aplikasi layanan, jaringan, hingga infrastruktur seperti server dan pusat data. Semua lapisan ini sangat terhubung dan bekerja sama untuk menyediakan layanan publik secara elektronik. Saat ini penggunaan cloud computing juga menjadi solusi yang efektif karena memungkinkan pengelolaan sistem secara terpusat, fleksibel, dan lebih efisien. Selain itu, pengembangan jaringan harus direncanakan dengan lebih baik agar sistem tetap aman, stabil, dan dapat mendukung layanan publik secara berkelanjutan. Sekian presentasi saya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Siddiq dengan NIM F5512436. Saya akan menjelaskan pada bagian bab 3 yaitu analisis konseptual peran jaringan komputer. Nah, di sini saya akan membahas peran jaringan dalam komunikasi data. Yang pertama itu ada protokol komunikasi. Nah, kalau kita bicara tentang SPBE atau pemerintahan digital, yang paling dasar itu sebenarnya adalah aturan komunikasi datanya gitu. Jaringan komputer, aturan itu disebut protokol. Nah, misalnya TCP atau IP ini seperti sistem pengiriman paket gitu. Jadi data dikirim dalam bentuk bagian-bagian kecil lalu disusun kembali dengan urut di tujuan. Nah, jadi datanya tidak rusak dan tidak tertukar. Kemudian ada HTTP dan HTTPS. Nah, ini yang kita pakai saat membuka website pemerintah. Bedanya HTTPS itu sudah terenkripsi. Jadi data seperti NIK,
pajak, dan lain-lain tidak bisa disedap tidak bisa disedap sembarangan. Nah, kemudian ada DNS. Nah, DNS ini membantu kita mengakses website dengan nama yang mudah diingat dan bukan IP yang panjang. Jadi semua layanan publik bisa diakses dengan praktis gitu. Nah, kemudian yang kedua ada pertukaran data antar instansi. Nah, masalah besar dalam SPBE itu dulu adalah tiap instansi punya sistem sendiri-sendiri. Nah, dan tidak terhubung. Nah, akibatnya datanya terpisah-pisah. Nah, sekarang digunakan konsep government cloud, jadi data disimpan di pusat dan semua instansi bisa mengakses dari tempat yang sama. Nah, ini membuat sistem lebih sederhana dan lebih mudah dikontrol. Nah, selain itu, pengaturan IP yang rapi dan manajemen bandwidth juga penting. Kalau bandwidth tidak bisa diatur, jaringan bisa lambat. Tapi kalau dikelola dengan baik, pertukaran data jadi lebih cepat dan stabil. Nah, kemudian pada bagian transmisi, keamanan jaringan penting karena data pemerintah bersifat sensitif. Nah, karena data pemerintah itu bersifat sensitif, maka keamanan jadi prioritas utama. Nah, data biasanya dienkripsi supaya tidak bisa dibaca pihak luar. Nah, untuk koneksi antar instansi, sering digunakan VPN agar jalurnya lebih aman. Nah, selain itu, setiap pengguna punya akun masing-masing, jadi tidak ada lagi password bersama. Nah, ini penting untuk mencegah akses ilegal dan memudahkan pencegahan aktivitas dan memudahkan pelacakan aktivitas. Nah, firewall juga digunakan untuk menyaring akses dari luar jaringan dan mencegah serangan cyber. Ya, lanjut pada peran jaringan dalam integrasi sistem. Nah, pada bagian ini ada integrasi database. Nah, di sini integrasi database jaringan memungkinkan berbagai instansi menggunakan satu sumber data yang sama tanpa duplikasi. Nah, database terpusat berbasis cloud membantu sinkronisasi data secara real time. Contohnya, data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Nah, kalau database terintegrasi, data cukup disimpan sekali dan bisa dipakai oleh dinas lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Nah, tantangannya adalah sinkronisasi, apalagi Indonesia wilayahnya luas. Karena itu dibutuhkan jaringan yang stabil supaya bisa diperbarui secara real time. Nah, kemudian di sini ada interoperabilitas antar aplikasi. Nah, interoperabilitas artinya aplikasi yang berbeda bisa saling berbicara. Supaya ini bisa terjadi, format datanya harus standar yang biasanya itu menggunakan format JSON atau XML. Nah, selain itu ada middleware yang menjadi penghubung antar sistemnya. Juga ada single sign-on atau SSO yang memungkinkan kita login satu kali untuk mengakses banyak layanan sekaligus. Ini membuat sistem lebih efisien dan nyaman. Nah, kemudian yang terakhir ada API dan layanan berbasis web. Nah, API ini menjadi penghubung utama antar suatu aplikasi dengan sistem. Jadi sekarang integrasi sistem banyak menggunakan API. Dengan REST API, satu aplikasi bisa mengambil data dari aplikasi lain secara otomatis melalui jaringan internet. Nah, sini agar stabil, biasanya digunakan API key untuk mengatur akses dan keamanan. Nah, selain itu, ada SLA untuk memastikan layanan tetap aman, stabil, dan dapat diandalkan. Oke, lanjut pada bagian peran jaringan dalam ketersediaan layanan. Oke, yang pertama ada infrastruktur server. Di sini server berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data layanan digital.
Oke, server itu adalah pemerusan data dalam sistem pemerintahan digital. Nah, supaya layanan tidak berhenti saat terjadi gangguan, digunakan sistem redundancy server. Nah, jadi kalau satu server itu gagal, server lain langsung menggantikan gitu. Nah, kemudian selain itu ada load balancing yang membagi beban ke beberapa server agar tidak terjadi beban yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada redundansi jaringan. Nah, selain server, jaringan juga harus punya cadangan. Biasanya digunakan lebih dari satu internet atau lebih dari satu perangkat jaringan. Jadi, kalau satu koneksi putus, koneksi lain bisa aktif. Koneksi lain langsung aktif. Nah, ini tuh penting supaya layanan publik bisa terus diakses selama 24 jam. Kemudian ada yang ketiga, manajemen bandwidth. Nah, manajemen bandwidth ini memastikan penggunaan jaringan tetap optimal, teknologi quality of service. Nah, ini dengan quality of service, layanan layanan penting diberi prioritas lebih tinggi. Nah, jadi sedangkan traffic shaping itu mengontrol tempat atau membatasi penggunaan internet. Nah, selain itu administrator yang menjaga stabilitas layanan publik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafriansyah dengan NIM F551240035. Pada video kali ini saya akan membawakan materi untuk identifikasi komponen dan arsitektur jaringan. Nah, untuk poin pertama yaitu server. Server merupakan mesin atau komponen inti yang menjadi pusat pemrosesan dan penyimpanan data dalam ekosistem dari e-government sendiri. Nah, server sendiri ada berbagai jenis. Yang pertama, application server untuk menjalankan logika bisnis aplikasi. Kemudian, database server untuk menyimpan data-data dari government-nya. Kemudian, web server untuk melayani akses portal dan permintaan web pengguna. Kemudian, mail server untuk mengelola email resmi dan notifikasi layanan publik. Kemudian, ada DNS server untuk menerjemahkan domain menjadi alamat IP. Nah, selanjutnya ada router dan switch. Nah, router sendiri adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Nah, seperti jaringan internal dalam instansi pemerintah itu dihubungkan dengan internet menggunakan router. Nah, kemudian ada switch. Switch sendiri adalah perangkat yang menghubungkan perangkat-perangkat lain dalam satu jaringan lokal. Selanjutnya ada firewall. Nah, firewall sendiri adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan oleh sistemnya. Kemudian data center dan cloud. Nah, data center sendiri adalah fasilitas fisik yang yang dirancang khusus untuk menampung server, sistem penyimpanan dan juga perangkat jaringan. Kemudian ada cloud, GovCloud atau Government Cloud. Nah, ini sendiri adalah solusi arsitektur modern yang diciptakan agar memungkinkan penyimpanan data dan penggunaan aplikasi itu secara wireless melalui internet. Kemudian topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi star. Nah, model topologi ini adalah model yang paling umum diimplementasikan dalam jaringan instansi pemerintah. Di dalam topologi ini, semua perangkat itu terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch ataupun router. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian ada topologi hierarkis. Untuk jaringan skala besar sendiri, topologi hierarkis yang terdiri dari 3 lapisan, core layer, distribution, dan access layer ini menjadi pilihan utama karena mampu mengakomodasi kompleksitas dan kebutuhan yang berkinerja tinggi. Kemudian ada keterkaitan jaringan komputer dengan kualitas layanan.
Yang pertama ada reliability. Nah, peran jaringannya adalah untuk penerapan redundansi dan protokol routing dinamis yang secara otomatis menyediakan jalur saat terjadi kegagalan. Kemudian dampaknya pada layanan. Nah, layanan e-government yang andal sendiri itu membangun kepercayaan masyarakat. Nah, sebaliknya layanan yang sering error itu dapat menurunkan kredibilitas dari pemerintah. Kemudian scalability. Peran jaringannya itu arsitektur jaringan modular atau hierarkis sendiri memudahkan penambahan perangkat tanpa harus mengganggu layanan yang sedang berjalan. Kemudian dampak pada layanannya. Nah, layanan dapat menangani lonjakan pengguna tanpa adanya penurunan pada sistem yang sedang berjalan. Kemudian pada aspek security, untuk peran jaringannya itu firewall dalam jaringan komputer berperan sebagai sistem keamanan yang bertindak sebagai penjaga gerbang. Dapat disebut penjaga gerbang lah. Karena ia mengontrol dan menyaring lalu lintas data yang masuk ataupun keluar dari sistemnya. Kemudian dampak pada layanannya itu data warga dan transaksi pemerintah itu terlindungi dari kebocoran dan serangan cyber. Kemudian menjaga privasi dan juga integritas dari datanya sendiri. Kemudian availability. Nah, peran jaringannya sendiri yaitu semua aspek tadi. Nah, itu berkontribusi pada ketersediaan dari layanannya atau availability-nya. Nah, ditambah dengan adanya load balance dan juga server cluster, ini dapat memastikan tidak ada single point of failure pada sistem atau suatu kesalahan dapat melumpuhkan semua sistemnya. Kemudian dampak pada layanannya sendiri, masyarakat dapat mengakses layanan publik kapan saja tanpa ada hambatan atau error. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neneng Eka Arya Komala dengan NIM F551240003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penguatan konsep dari referensi pendukung. Nah, pada bagian ini saya menunjukkan bahwa paper utama tidak berdiri sendiri. Dua referensi pendukung memperdalam analisis dari sisi teknis. Paper pendukung pertama menegaskan bahwa jaringan komputer bukan sekedar media komunikasi, tetapi merupakan lapisan kontrol dan proteksi sistem. Nah, tanpa segmentasi, firewall dan monitoring yang baik, layanan e-government berisiko mengalami gangguan maupun kebocoran data. Jadi, di sini jaringan berperan langsung terhadap keamanan, keandalan, dan ketersediaan layanan. Nah, sementara itu, paper pendukung kedua memperkuat dari sisi arsitektur. Integrasi antar instansi tidak bisa hanya mengandalkan koneksi internet, tetapi harus didukung desain client server, web service, dan API yang terstruktur. Nah, inilah yang membuat sistem scalable dan juga interoperable dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya kita ke analisis perbandingan. Nah, dari perbandingan ini terlihat bahwa ketiga paper memiliki fokus yang berbeda. Paper utama bersifat operasional, menjelaskan bagaimana sistem dijalankan. Paper kedua lebih teknis dan defensif, memastikan aman dan stabil. Nah, paper ketiga bersifat struktural, memastikan sistem dapat berkembang dan terintegrasi. Perbedaan ini bukan kontradiksi, melainkan menunjukkan bahwa implementasi e-government harus dilihat dari tiga lapisan, yaitu fungsi, keamanan, dan arsitektur. Lalu terakhir kita ke keunggulan pendekatan. Nah, jika ketiga pendekatan ini disintetis, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada aplikasi yang berjalan, tetapi pada bagaimana jaringan dikelola dan bagaimana arsitektur dirancang. Dengan kata lain, jaringan komputer berperan sebagai fondasi strategis, bukan sekedar infrastruktur teknis. Semakin terintegrasi desain arsitektur, semakin terkontrol manajemen jaringan, dan semakin matang implementasi sistem, maka semakin tinggi pula kualitas layanan IT modern yang dihasilkan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan kesimpulan. Jadi kesimpulan ini menegaskan bahwa jaringan komputer
adalah fondasi utama dalam pelaksanaan e-government. Tanpa jaringan yang andal, komunikasi data antar instansi, integrasi sistem layanan, dan akses masyarakat terhadap layanan digital tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, kualitas jaringan juga sangat berpengaruh terhadap keamanan data dan kemampuan sistem dalam menangani peningkatan jumlah pengguna. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dan pengelolaan jaringan yang baik menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.